Itu adalah hal yang wajib mutlak dalam agama. Apalagi kamu laki-laki, tidak ada yang membatasi ketaatan kamu. Beda dengan seorang perempuan. Ketika dia menikah, ketaatannya kepada orang tuanya putus, taat kepada suaminya. Tapi seorang laki-laki tidak, sampai akhir hayat. Makanya kata Nabi, siapa yang harus dihormati? Ibumu, 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 kemudian baru bapakmu atau ayah. Sayangi ibumu, jangan disakiti. Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mohon bukakan pintu hati Neng Raya orok saya, Allah. Saya tidak mau membuat orok saya terluka ataupun sakit. Saya juga tidak mau menyakiti hati Rengganis, ya Allah. Karena saya sudah kepalang janji nikah sama Rengganis teh manis teh panggiungna. Gusti Nu Agung, tolong bukakan pintu hati si Neng supaya Neng bisa menerima hamba menikah lagi, ya Allah. Perasaan mah saya mencari istri teh tidak sembarangan, Gusti. Hamba tidak asal pilih, hamba milih yang bisa menyayangi hamba juga bisa menyayangi Neng. Ya Allah, kasihan juga Abah ya. Si Neng sekarang sudah kelas 3, ya Allah. Sebentar lagi kuliah. Bentar lagi nikah. Masa iya saya harus tinggal sendiri? Pasti si Neng tinggalin saya tuh. Bukakan pintu hati Neng, ya Allah. Supaya Neng bisa menerima ibu baru di dalam kehidupannya. Supaya saya tidak sendirian, Gusti. Ya Allah, kalau ambunya Neng tidak meninggal juga saya tidak akan menikah lagi, ya Allah. Udah tuh Abah, jangan ngomongin Ambo lagi, Neng jadi sedih. Dengarkan doa hambamu ini, ya Allah. Amin. Ada minta yuk. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajari akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bacaan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini pahalanya kita limpahkan wabil usud untuk almarhum. Semoga segala dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di alam dunia ini semuanya semata-mata hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita miliki ini semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tertimpa musibah, bagi orang yang beriman, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, pada sesungguhnya lillahi, semua ini adalah milik Allah. Jasad kita, ruh kita, alam dunia ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita yakinkan itu, bahwa kita akan menuju kepada arah kematian. Tinggal menunggu saat giliran kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas
pasti akan mengalami kematian. Saudara kita, ibu kita sekarang sudah meninggal dunia. Sekarang kita tinggal kita, kapan? Kita nggak tahu. Sebab itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dirahasiakan? Supaya kita selalu senantiasa waspada dan hati-hati dalam kehidupan. Kematian, maut bukan sistem urut, tapi maut sistem cabut. Tidak berabjad kematian. A, B, C, tidak. Tapi sistemnya sistem cabut. Yang muda meninggal, yang tua meninggal. Dan enggak berurutan yang tua duluan kemudian yang muda. Tapi semuanya kehendak Allah. Malah bayi yang baru lahir pun bisa meninggal dunia. Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kafa bil mauti wa'izon. Cukup dengan meninggalnya ibu dari saudara kita ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Bahwa kita pun pasti akan kembali kepada Allah. Pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semoga hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian dan sekian. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Abah bener-bener dalam masa sulit deh. Gue takut kalau Abah sampai sakit gara-gara gue. Gimana ya? Apa gue izinin aja Abah nikah lagi ya? Gue gak mau kok sampai Abah kenapa-napa nih. Abis Neng bete teh sama si Abah. Si Abah malah bikin pacarnya terus. Neng didiemin, malah sekarang tahu-tahu mau nikah. Emang Neng teh tidak setuju kalau Abah nikah lagi? Ya Neng gak setuju atuh teh. Kalau misalkan Abah nikah lagi, Abah punya istri baru, Abah lebih perhatian sama istrinya dibanding sama Neng. Aduh Neng gelis, jangan suka berburuk sangka, jangan suka suuzon atuh. Belum tentu Abah kayak gitu. Maksudnya teteh gimana? Maksud teteh mah, kita itu tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Belum tentu Abah tidak perhatian sama kamu setelah nikah. Siapa tahu ntar pas Abah nikah malah perhatian banget sama Neng. Malah Neng dapat perhatian dari Abah sama istri barunya Abah. Belum lagi si Abah mah makin lama makin tua atuh Neng. Emangnya si Neng masih mau nyuci baju Abah terus, masakin Abah terus, beres-beberes mulu. Kamu juga makin lama makin dewasa atuh Neng. Ya nanti Neng gelis nih mau nikah lagi. Kamu juga ngurusin urusan kamu sendiri atuh. Coba kamu pikir, siapa yang ngurusin Abah yang makin lama makin tua? Iya juga sih teh. Benar juga ya. Yang dibilang Mondi sama Tante Desi benar. Mungkin gak semua ibu tiri jahat kali ya. Kan Mondi juga pernah ngomong. Banyak juga ibu tiri yang baik. Mondi apa kabar ya? Kok nggak aktif sih? Masih nggak aktif juga. Sayang kamu, cinta kamu, hormat kamu, takjim kamu sama mamah kamu itu adalah hal yang wajib mutlak dalam agama. Apalagi kamu laki-laki, tidak ada yang membatasi ketaatan kamu. Beda dengan seorang perempuan. Ketika dia menikah, ketaatannya kepada orang tuanya putus, taat kepada suaminya. Tapi seorang laki-laki tidak.
sampai akhir hayat. Makanya kata Nabi, siapa yang harus dihormati? Ibumu, 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 kemudian baru bapakmu atau ayah. Sayangi ibumu, jangan disakiti.